Bab 2321 Apakah kamu tidak tahu malu? Wu Peng berkata, tentu saja, Anda harus berterima kasih kepada saudara-saudara kami karena telah memberi Anda wajah ini. Jika tidak, Anda tidak akan pernah memberikan kesempatan kepada sekte kami untuk membuat alkimia. Bukankah aku belum pernah melihat orang yang tidak tahu malu seperti itu? Jiang Fangzu berkata dengan bercanda, kamu telah memberikan wajahmu kepada kami, jadi kamu tidak tahu malu. Wah, tahukah kamu dengan siapa kamu berbicara? Wajah Wu Peng menjadi gelap, berhenti bicara yang tidak masuk akal dan cepat pergi. Kami saudara, saya tidak punya waktu untuk membuang-buang waktu bersamamu. Ye Bufan terlalu malas untuk berbicara omong kosong dengan mereka dan langsung melambaikan tangannya. Aku sudah memberitahumu bahwa jika aku tidak pergi ke klinik, siapapun yang ingin membuat ramuan bisa saja datang ke sini tanpa 1 juta batu spiritual bermutu tinggi. Nak, jangan malu-malu. Wu Chao berteriak dengan tegas, tahukah kamu dari sekte mana kita berasal? Jiang Fangzu mengerutkan bibirnya, apa yang dikatakan kakak laki-lakiku adalah kata-kata emas. Jangan katakan kamu adalah sekte. Bahkan jika kamu bahkan Raja Surga tidak bisa melakukannya. Wu Peng berkata dengan marah, kamu berani menjadi sombong di depan saudara-saudara kami. Kami adalah Sekte Bintang 8. Sekte Bintang 8 bukanlah apa-apa, bahkan Sekte Bintang 9 tidak ada gunanya. Jiang Fangzu mengikuti Ye Bufan, tanpa sadar wawasannya menjadi lebih tinggi. Sekte Janji baru saja dimusnahkan sebelumnya. Bagaimana mungkin Sekte Bintang 8 akan dianggap serius? Kamu, wajah Wu Chao menjadi pucat karena marah, kalau begitu sejujurnya. Saudara-saudara kita berasal dari Sekte Bintang, tahukah kamu sekarang? Suatu sikap karena mereka masih belum mengetahui sekte mereka. Selama Anda menyebutkan nama Anda, pihak lain dengan sendirinya akan terintimidasi. Benar saja, setelah dia mengatakan ini, Ye Bufan langsung menunjukkan ekspresi terkejut, ternyata dia dari Sekte Bintang. Wu Peng tersenyum. Bangga, apa, sekarang kamu tahu bahwa sekte kami kuat? Saya tidak tahu, saya belum pernah mendengarnya. Setelah dia mengatakan ini, orang-orang di sekitarnya tertawa terbahak-bahak. Melihat pihak lain berani mempermainkan mereka, Wu bersaudara menjadi marah. Wah, mengingat kamu adalah seorang dokter, awalnya aku ingin bersikap sopan kepadamu, tapi aku tidak menyangka kamu tidak tahu malu dan mencari kematian sendiri. Wu Peng sangat marah dan mengulurkan tangan untuk menangkap Ye Bufan. Pada saat ini, dia benar-benar marah. Dia ingin memberi pelajaran kepada pihak lain sebelum membawanya kembali ke sekte. Tapi saat dia mengulurkan tangannya yang besar, tiba-tiba ada bayangan kabur di depan matanya, dan Ye Bufan telah menghilang. Tepat ketika dia diliputi keterkejutan, terdengar suara nyaring di telinganya, tamparan keras di pipinya, dan seluruh tubuhnya terbang mundur. Tamparan itu begitu kuat sehingga Wu Peng bangkit dari tanah dan berputar beberapa kali sebelum mendapatkan kembali posisinya. Kemudian dia membuka mulutnya dan mengeluarkan seteguk darah bercampur giginya. Kamu bajingan, beraninya kamu memukulku. Wu Peng hampir gila. Sebagai murid kepala Sekte Bintang, dia dihormati kemanapun dia pergi. Bahkan pemimpin Sekte Wang Yue pun bersikap sopan padanya, tapi dia tidak menyangka akan ditampar mulutnya ketika dia datang ke sini. Wu Chao di sebelahnya juga terkejut, awalnya dia mengira akan sulit bagi orang lain untuk memiliki keterampilan medis yang baik di usia 20-an, dan dia pasti tidak akan sebaik saudara mereka dalam hal kultivasi. Saya tidak pernah menyangka kakak laki-laki tertua saya akan terluka begitu dia mengambil tindakan, dan dia akan mendapat pukulan keras di wajahnya. Saudaraku, ayo pergi bersama. Merasa ada yang tidak beres, Wu Chao berteriak, dan dia serta Wu Peng menerkam Ye Bufan. Kedua bersaudara itu sama-sama berada di puncak kultivasi gabungan mereka. Selain itu, mereka berlatih bersama di hari kerja. Mereka bekerja sama dengan sangat baik. Dalam pandangan Wu Peng, dia baru saja dikalahkan karena dia terlalu ceroboh. Selama dia menunjukkan kekuatan penuhnya kali ini, lawannya pasti bukan lawannya. Namun faktanya justru sebaliknya. Meski keduanya bergandengan tangan dan meski sudah mengerahkan seluruh kekuatannya, namun hasilnya tidak berubah. Jika ada perubahan,
Kali ini ada 4 suara gertakan, dan kedua bersaudara itu ditampar 2 kali dan terlempar ke belakang. Ketika mereka berdua bangkit dari tanah lagi, masing-masing dari mereka memiliki bekas tamparan merah cerah di wajah mereka, dan wajah mereka penuh rasa tidak percaya. Dia adalah murid sekte yang jenius, mengapa mereka berdua tidak bisa mengalahkan salah satu dari mereka bersama-sama? Nak, kamu berani memukulku, kami dari sekte Xingchen. Benarkah dari sekte Xingchen? Kaulah yang dipukul. Ye Bufan berkata dengan ekspresi bercanda di wajahnya, bukankah kamu hanya memberi wajah kepada orang lain ketika kamu membuka mulut dan diam? Maka aku akan memberimu wajah hari ini. Aku akan memberimu wajah yang cukup. Begitu dia selesai berbicara, sosoknya mendatangi mereka berdua, diikuti oleh serangkaian tamparan mulut besar. Pada saat ini, Wu bersaudara terkejut saat menyadari bahwa mereka tidak berharga di hadapan orang lain dan tidak dapat melakukan apapun selain dipukuli. Belum lagi melawan, bahkan menghindar adalah sebuah kemewahan. Gerakan pihak lain terlalu cepat, dan mereka tidak bisa bereaksi sama sekali. Yang bisa mereka dengar hanyalah suara gertakan dan tamparan di mulut mereka. Ketika Ye Bufan berhenti, Wu bersaudara benar-benar berbeda dari sebelumnya. Tidak ada lagi kesombongan di wajahnya, tepatnya, seluruh wajahnya bengkak seperti kepala babi, dan tidak ada ekspresi sama sekali. Ye Bufan memandang mereka berdua dan tertawa, bagaimana? Apakah wajah ini cukup? Wu bersaudara merasa malu dan marah. Mata Wu Peng yang marah menyemburkan api, wah, kamu sudah mati, kami dari Sekte Bintang. Wu Chao kemudian berteriak, Sekte Bintang kami adalah Sekte Bintang 8 yang paling kuat, dan di belakangnya adalah istana tak terbatas. Ye, Bufan berkata dengan tenang, itu hanya Sekte Bintang 8. Saya tidak peduli. Jadi bagaimana jika itu istana Wu Liang? Faktanya, ini memang terjadi. Dengan Xiao Xing, monster super, dia bahkan tidak bisa bertarung melawan Sekte Bintang 9. Dia juga memiliki kekuatan untuk bertarung. Tetapi pada saat ini, sebuah suara cemberut tiba-tiba terdengar, Nak, yang memberimu keberanian untuk mengabaikan istana Wu Liangku. Suara itu datang dari udara, di bawah aliran energi sejati, menyebar ke telinga semua orang. Semua orang mendongak dan melihat dua sosok jatuh dengan cepat dari udara. Pemimpinnya adalah seorang lelaki tua berambut putih dengan ekspresi muram dan aura kuat memancar dari tubuhnya. Berdiri di belakangnya adalah seorang pemuda, Wang Bi, tuan muda tertua dari keluarga Wang. Ternyata lelaki tua tersebut adalah Zhou Wenli, tetua ke-8 istana Wu Liang, lelaki kuat di akhir zaman Dongsu, dan majikan Wang Ben. Terakhir kali Ye Bufan menghancurkan keluarga Wang, Wang Ben tahu bahwa dia tidak dapat membalas dendam karena budidayanya sendiri, jadi dia kembali ke balai Wu Liang. Tetapi sebagai murid inti, dia tidak bisa membiarkan sekte tersebut mengirimkan guru dari zaman Mahayana untuk membalaskan dendamnya. Pada akhirnya, dia hanya bisa menangis sedih dan meminta tuannya keluar. Namun di matanya, ini sudah cukup. Meskipun lawannya memiliki orang-orang kuat di tahap Dongsu, hanya ada begitu banyak orang kuat di negara bagian Tianxiong. Seorang kultivator biasa tanpa keluarga atau sekte, meskipun tingkat kultivasinya dapat mencapai tahap Dongsu, itu tidak akan jauh lebih tinggi, itu hanya pada tahap awal. Dan tuannya berada di tahap akhir Dongsu, cukup untuk menghancurkan lawannya. Ini juga merupakan ide Zhou Wenli. Setelah mengetahui bahwa seluruh keluarga muridnya telah dimusnahkan, dia segera datang untuk menyelamatkan. Dan ketika dia baru saja tiba di sini, dia mendengar perkataan Ye Bufan sebelumnya dan melihat bahwa pemuda ini bahkan tidak memperhatikan istana Wu Liang, yang langsung membangkitkan amarah di dalam hatinya. Bab 2322, Ketangguhan Frontal. Zhou Wenli mendarat dengan kaki di tanah, dan aura luar biasa dari tubuhnya menyapu sekelilingnya. Orang-orang di sekitarnya tidak dapat menahan tekanan kuatnya dan terus mundur. Wu bersaudara jelas tidak menyangka bahwa tetua ke-8 istana Wu Liang akan tiba-tiba. Mereka tertegun sejenak, dan kemudian bergegas maju dengan wajah terkejut. Elder, Anda harus membuat keputusan untuk kami. Saudara-saudara kami datang untuk merebut orang ini dari pemurnian ramuannya, tetapi dia mulai memukulinya tanpa mengucapkan sepatah kata pun.
Dia sama sekali tidak menganggap serius Sekte Xingchen dan Istana Wuliang. Ya, Tuan Tetua, Anda juga baru saja mendengar kata-kata arogannya. Membenci Istana Wuliang adalah kejahatan yang tak termaafkan. Kedua orang itu sepertinya telah melihat penyelamat di dalam hati mereka. Pada hari ini, tidak ada seorang pun di Qiongzu yang akan berakhir baik jika mereka memprovokasi Wuliang Dian. Semua orang di sekitar juga terkejut. Tidak ada orang di provinsi Tianxiong yang belum pernah mendengar tentang Istana Wuliang, bahkan Kekaisaran Tianxing yang paling kuat pun tidak terkecuali. Anda harus tahu bahwa Sekte Bintang 9 adalah eksistensi tertinggi di benua ini, dan tidak ada yang berani memprovokasinya. Sudah berakhir, sudah berakhir. Dokter kecil ini terlalu sombong. Sekarang dia dalam masalah besar. Orang bodoh tidak kenal takut. Itulah Sekte Bintang 9. Bagaimana orang kuat dengan tingkat Mahayana bisa dengan mudah terprovokasi? Ada orang-orang dari Istana Wuliang. Tampaknya klinik medis kuno ini akhirnya berakhir. Semua orang terus berbisik satu sama lain, menatap Ye Bufan dengan mata penuh rasa kasihan dan kasihan. Oke, kalian minggir dulu. Zhou Wenli melambaikan tangannya dan meminta Wu bersaudara untuk minggir. Wah, Istana Wuliang saya adalah Sekte Jiuxing dan pemimpin semua sekte di Provinsi Tianxiong. Anda sangat berani. Anda berani tidak menghormati sekte saya. Ini adalah kejahatan yang tidak bisa dimaafkan. Saya akan memberi Anda kesempatan sekarang untuk berlutut dan minta maaf. Kalau begitu bunuh diri, aku masih bisa menjaga seluruh tubuhmu. Kalau tidak, kamu tidak bisa menanggung akibatnya. Orang tua itu meletakkan tangannya di belakang punggungnya, dengan ekspresi yang benar-benar menyendiri, seolah-olah ini adalah hadiah yang bagus untuk yang lain, berpesta. Istana Wuliang, luar biasa bukan? Seringai muncul di bibir Ye Bufan. Dia tidak pernah menimbulkan masalah, tapi dia tidak pernah takut akan hal itu. Tidak ada yang bisa duduk tinggi di atasnya, bahkan Sekte Bintang 9 pun tidak. Karena kamu sangat hebat, aku akan memberimu wajah dan keluar dari sini dengan sampah ini. Setelah mendengar kata-kata ini, semua orang yang hadir tercengang. Tidak ada yang menyangka ini begitu kuat saat menghadapi Istana Wuliang. Anda harus tahu bahwa di Qiongzu saat ini, Sekte Jiuxing adalah keberadaan seperti dewa, dan apapun yang dikatakannya adalah apa yang dikatakannya. Zhou Wenli jelas tidak mengharapkan hasil ini, meskipun peringkatnya lebih rendah di Istana Wuliang dan hanya merupakan tetua ke-8. Tapi dengan identitas seperti itu, kemanapun dia pergi, dia dikagumi oleh ribuan orang, dan semua orang menghormatinya. Ini pertama kalinya dia disuruh tersesat. Pada saat ini, paru-parunya hampir meledak karena amarah dan seluruh tubuhnya gemetar. Wang Ben mengambil kesempatan itu dan dengan cepat melangkah maju dan berkata, Tuan, pernahkah Anda melihatnya? Betapa sombongnya anak ini. Dan metodenya sangat kejam. Keluarga Wang kami dihancurkan olehnya. Anda harus membalaskan dendam murid Anda. Bufan mendengar kata-kata itu dengan jelas dan menoleh. Baru kemudian dia menyadari bahwa orang di depannya memiliki sedikit kemiripan dengan Wang Xuan yang telah meninggal. Apakah keluarga Wang adalah ikan yang lolos dari jaring? Karena kamu melarikan diri, kenapa kamu tidak hidup jujur saja? Mengapa kamu harus datang ke sini untuk mencari kematian? Membunuh mereka semua, tapi itu berbeda ketika pihak lain mengambil inisiatif untuk datang ke rumahnya. Sombong, terlalu sombong. Bukankah menjadi orang tua itu ada? Melihat seseorang berkata bahwa dia ingin membunuh muridnya di depannya, Zhou Wenli sangat marah hingga matanya terbakar. Aku berdiri di sini hari ini. Aku ingin melihat bagaimana kamu bisa menyentuh sehelai rambut muridku. Tapi sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, ekspresinya menjadi stagnan dan pupil matanya mengecil. Saya melihat Ye Bufan mendatangi Wang Ben seperti hantu, mengulurkan tangan dan meraih leher pria lain. Lalu terdengar bunyi klik, dan kepala lawan menoleh 180 derajat, dan dia bisa melihat tepat di belakangnya. Keluarga Wang telah melakukan banyak kejahatan dalam beberapa tahun terakhir, dan paman ini juga bukan orang baik. Ye Bufan secara alami tidak akan menunjukkan belas kasihan saat dia memulai serangannya. Setelah lehernya patah, Wang Ben secara alami tidak bisa mati lagi, dan kemudian segumpal jiwa meluap dari istana Niwan.
Pada saat ini, wajahnya penuh ketakutan. Dia awalnya berpikir bahwa dia bisa membalas dendam dengan membawa gurunya dan memotong lawannya menjadi beberapa bagian, tetapi dia tidak pernah menyangka bahwa dia akan dibunuh seperti ini. Sebagai orang kuat di tahap akhir integrasi, ia tidak memiliki kemampuan untuk melawan di hadapan lawan. Pada saat ini, dia menyadari bahwa dia telah meremehkan pemuda ini. Dia tidak sesederhana tahap awal Dongsu. Tuan, selamatkan aku. Jiwa Wang Ben berteriak dengan sedih. Pada saat ini, Zhou Wenli adalah pukulan terakhirnya. Masih ada kemungkinan kelahiran kembali untuk menjaga jiwa. Jika jiwa hilang, tidak ada harapan sama sekali. Tapi yang membuatnya putus asa adalah sebelum Zhou Wenli sempat bereaksi, seberkas cahaya kemasan mekar di depan matanya. Karena Ye Bufan tidak akan meninggalkan masalah apapun jika dia mengambil tindakan, gigi naga di tangannya meledak ke langit dengan cahaya pedang, langsung menghancurkan jiwa Wang Ben hingga berkeping-keping. Ah! Wang Ben melolong sedih, kebencian yang tak terbatas menghilang sepenuhnya antara langit dan bumi. Semua orang yang hadir sangat panik. Ini adalah murid dari Sekte Jiuxing, dan dia benar-benar dibunuh seperti ini. Adapun saudara laki-laki keluarga Wu di sebelah mereka benar-benar ketakutan dan terus mundur dengan leher menciut. Awalnya saya mengira Ye Bufan takut dengan identitasnya dan tidak berani membunuhnya, tetapi sekarang dia bahkan telah membunuh murid inti Istana Wuliang, bagaimana dia bisa peduli dengan Sekte Xingchen mereka. Memikirkan hal ini, mereka merasa ketakutan dan seluruh tubuh mereka basah oleh keringat dingin. Setelah bertahun-tahun sejak debut, mereka akhirnya merasa takut, terus mundur, dan kabur begitu menyadari ada yang tidak beres. Kamu berani. Semua ini terjadi terlalu cepat. Ketika Zhou Wenli mengulurkan tangan besarnya untuk menangkapnya, muridnya telah terbunuh sepenuhnya. Sosok Ye Bufan melintas dan menyerah pada genggamannya. Melihat usiamu dan sulitnya berlatih, keluarlah dari sini. Jangan bilang aku tidak akan memberikan wajah Istana Wuliang. Meski dia tidak takut dengan Istana Wuliang, yang terpenting baginya saat ini adalah menemukannya batu hitam berwarna-warni. Itu adalah pilihan terakhir, dan dia tidak ingin mendapat terlalu banyak masalah dengan Sekte Bintang 9. Membunuh murid biasa bukanlah apa-apa, tetapi jika Anda benar-benar membunuh sesepuh lawan, segalanya tidak akan mudah untuk diselesaikan. Anak yang sombong, kamu begitu kejam di usia muda. Aku tidak akan pernah membiarkanmu pergi hari ini. Aku akan melakukan keadilan demi Tuhan. Saat ini, Zhou Wenli benar-benar marah menyentuh sehelai rambut muridnya. Bagaimana kalau pada akhirnya mereka membunuh mereka semua? Apakah ada yang lebih menamparkan wajah dari ini? Jika wajah ini tidak diperoleh kembali, di mana dia akan menempatkan wajah sesepuh ke-8 di masa depan? Namun dalam amarahnya, ia melupakan satu hal, yaitu kekuatan yang ditunjukkan pihak lain tidak lagi kalah dengan miliknya. Ye Bufan mengerutkan kening, keluar dari sini. Jangan malu-malu. Aku ingin hidupmu. Zhou Wenli meraung, dan tangan besar Zenyuannya menghantam dengan kekuatan untuk menghancurkan dunia. Bab 2323, ini bukan suatu kebetulan, kan? Ye Bufan tidak menyerah saat dihadapkan pada tamparan telapak tangan, dan juga menyambutnya dengan telapak tangan yang sama. Kedua telapak tangan saling bersentuhan, dan terdengar suara gemuruh. Lalu kedua sosok itu dengan cepat mundur ke belakang. Meskipun Ye Bufan berada pada tahap akhir integrasi, energi sejati dan kekuatan spiritualnya sebanding dengan tahap akhir Dongsu Jing. Jadi keduanya bertarung secara seimbang dengan gerakan ini, dan keduanya dengan cepat mundur ke belakang. Zhou Wenli terkejut. Dia tidak menyangka pemuda ini sekuat dirinya. Dia tidak mengerti, kapan Tian Xiongzu memiliki pria yang begitu muda dan berkuasa. Dalam keterkejutan yang luar biasa, dia bahkan tidak menyadari apa yang ada di belakangnya, dan bergegas menuju Lolita kecil yang sedang berkonsentrasi untuk menaklukkan Tetris. Jari kelingking Xiaoxing yang putih dan lembut berdetak cepat di konsol game, dan dia akan melewati level tersebut, tetapi benda lama ini benar-benar menabraknya. Dengan pengalaman diganggu beberapa kali sebelumnya, dia kini belajar menjadi pintar. Tanganku tidak bisa digerakkan, tapi kakiku masih ada. Jadi ketika dia melihat lelaki tua centil ini menabraknya, dia terus mengendalikannya dengan cepat dengan kedua tangannya,
tapi menendangnya keluar dengan kaki kecilnya. Ah! Zhou Wenli awalnya memusatkan seluruh perhatiannya pada Ye Bufan, tapi dia tidak pernah menyangka ada orang yang sangat kuat di sini. Menghadapi tendangan lawan, rasa takut yang tidak masuk akal muncul di dalam hatinya, seolah-olah dia sedang menghadapi kematian secara langsung. Saat ini, sudah terlambat untuk menghindar. Dia hanya bisa menggunakan energi pelindung tubuhnya dengan putus asa, berharap bisa menahan tendangan ini. Fakta telah membuktikan bahwa dia terlalu banyak berpikir. Meskipun Xiao Xing menendang ini secara acak dan tidak menunjukkan 1/10 dari kekuatannya, itu bukanlah sesuatu yang bisa dilawan oleh Dong Su tahap akhir. Energi kekerasan merobek ki yang melindungi tubuh Zhou Wenli, dan kemudian menendang dadanya dengan keras. Bang! Setelah suara teredam yang menusuk gigi, tetua ke-8 Istana Wuliang langsung berubah menjadi bola kabut darah. Untungnya, ini adalah pukulan biasa Xiao Qing, dan jiwanya lolos karena keberuntungan, jika tidak, dia akan hancur secara fisik dan mental. Saat ini, wajah Zhou Wenli penuh ketakutan. Dia tidak pernah menyangka gadis kecil yang bersembunyi di sampingnya akan begitu ketakutan. Pukulan keras seperti itu jelas merupakan sesuatu yang hanya bisa dicapai oleh orang kuat di tingkat Mahayana. Pada saat ini, hatinya penuh ketakutan, dan dia tidak lagi memiliki kesombongan. Siapakah orang-orang di depannya ini? Berdasarkan pengalaman Wang Ben sebelumnya, jiwanya tidak berani berhenti sesaat setelah melarikan diri, dan dengan cepat melarikan diri ke kejauhan dalam sekejap. Dia tahu betul bahwa dengan kekuatan Xiao Qing, selama dia ditangkap dengan santai, dia akan hancur total secara fisik dan mental, dan dia tidak akan bisa melarikan diri. Ye Bufan juga tertegun sejenak. Dia tidak mengharapkan hasil seperti itu. Melihat jiwa lawannya melarikan diri, dia tanpa sadar ingin menggunakan botol pemurnian iblis, tetapi pada akhirnya dia menahannya. Bagaimanapun, dia sekarang berada di depan umum, dengan ribuan orang menonton. Begitu dia menggunakan harta karun yang menantang surga ini, saya khawatir dia tidak perlu lagi mencari batu hitam berwarna-warni di masa depan, dan akan menghadapi pengejaran yang tak terhitung jumlahnya. Artefak hebat yang secara otomatis dapat memurnikan jiwa, bahkan orang kuat di tingkat Mahayana pun tidak dapat menahan godaan ini. Xiao Qing bahkan tidak melihatnya, semua perhatiannya tertuju pada konsol game di tangannya. Hanya dalam sekejap mata, jiwa Zhou Wenli lolos tanpa jejak, dan Ye Bufan hanya bisa diam-diam berteriak kasihan. Dia melihat sekeliling lagi, mencoba menemukan Wu bersaudara, tetapi menemukan bahwa kedua pria itu telah menghilang. Lari saja, dua orang kecil tidak akan berdampak apa-apa. Ye Bufan kembali ke kursi santainya, tempat dia berjemur santai di bawah sinar matahari, sementara Xiao Xing dengan cepat memainkan konsol gamenya. Semuanya kembali tenang, seolah tidak terjadi apa-apa. Hanya para penonton yang tidak dapat pulih dari keterkejutannya untuk waktu yang lama. Itu adalah Istana Wuliang, sekte bintang 9 yang legendaris, dan dikalahkan oleh pemuda di depan mereka. Tidak ada yang datang ke pintu setelah itu, dan itu berlanjut hingga toko tutup pada malam hari. Setelah makan malam, terlalu sedikit program hiburan di era ini kembali ke kamarnya untuk berlatih. Zhang He dan Zhong Limei juga pergi dengan bijak. Xiao Xing duduk di sampingnya, bermain Tetris tanpa lelah. Dia tidak berniat menjadi bola lampu dalam pikirannya. Beberapa dari mereka bermain-main sebentar. Melihat hari sudah larut malam, Ye Bufan memandang ketiga wanita di depannya dengan bercanda, siapa di antara kamu yang akan menemaniku malam ini? Siapapun yang kamu cintai akan menemanimu. Bibiku ada di sini, tidurlah sendiri. Nalan Yujia masih memiliki temperamen yang sama, dan setelah selesai berbicara, dia kembali ke kamarnya sendirian. Saat ini banyak wanita yang memahami arti lain dari Bibi, dan merasa bahwa kata tersebut dapat diucapkan tanpa rasa malu dan dapat mengungkapkan maknanya dengan jelas, sehingga mereka langsung menggunakannya. Melihat salah satu dari mereka pergi, Ye Bufan hanya mengalihkan pandangannya dan Lu Sueman juga berdiri dan mendengus dingin. Jangan lihat aku, kerabatku juga ada di sini, manfaatkan saja goblin kecil ini. Meskipun dia dan Hu Yaoyao menerima keberadaan satu sama lain, mereka masih berselisih dan tidak cocok satu sama lain. Adik, mereka tidak menginginkanmu lagi,
jadi aku akan melakukannya. Kata Hu Yaoyao dengan senyum menawan, mengulurkan dua tangan putih untuk melingkari leher Ye Bufan, dan mencium pipinya. Ye Bufan hendak mengatakan sesuatu, tapi kemudian dia sedikit mengernyit. Kerabatmu juga ada di sini. Ini bukan kebetulan, kan? Hehe, kamu juga menyadarinya. Hu Yaoyao berkata sambil tersenyum, aku ingin menggodamu sedikit, tapi itu langsung terjadi jelas. Ini benar-benar membosankan. Adikku, ini suatu kebetulan. Kamu hanya bisa menyalahkan dirimu sendiri atas kesialanmu. Pergi dan tinggallah sendirian di kamar kosong. Kembali ke kamarnya, Ye Bufan tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya. 3 wanita datang mengunjungi bibinya pada saat yang bersamaan. Saat dia hendak kembali dengan ekspresi tidak berdaya, dia tiba-tiba melihat Xiao Xing menatapnya dengan bingung dengan sepasang mata besar. Kakak Ye, di mana kerabat mereka? Siapa bibinya? Mereka semua ada di kamar masing-masing. Mereka sudah tertidur. Kamu harus kembali dan istirahat. Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan kembali ke kamarnya, hanya menyisakan Xiao Qing yang kebingungan. Ayo. Bagaimana aku bisa datang? Tidakkah kamu lihat? Manusia benar-benar merepotkan, dengan begitu banyak kerabat. Setelah mengatakan itu, dia tidak kembali beristirahat, tetapi terus memainkan konsol game tanpa lelah. Dia bisa bermain selama 10.000 tahun tanpa masalah. Ye Bufan membuka pintu. Tidak ada yang lain di era ini, yaitu rumah yang cukup dan cukup luas. Kamar tidurnya hampir 60 atau 70 meter persegi. Hanya saja dia sendirian sekarang, dan sepertinya agak kosong setelah masuk. Ye Bufan berjalan menuju tempat tidur besar di tengah, tetapi setelah mengambil selusin langkah, alisnya tiba-tiba melonjak, dan kemudian angin kencang yang tajam menerpa dia dari belakang. Bab 2324-9 Istana Abadi Brahma. Ye Bufan terkejut, dia tidak menyangka seseorang akan menyelinap ke klinik medisnya. Untuk dapat melakukan ini secara diam-diam, tingkat kultivasi pihak lain setidaknya berada pada tahap dongsu. Merasa bahwa orang di belakangnya tidak memiliki niat membunuh sama sekali, dia hanya ingin menyegel titik akupunkturnya. Dia tidak menggunakan taring naga, tetapi dengan cepat membalikkan tubuhnya dan menghindari jari runcing itu. Kemudian ia meninju dengan cepat menggunakan tangan kanannya, langsung mengenai wajah lawan. Pada saat yang sama, dia dapat melihat dengan jelas bahwa ada seorang pria kurus berbaju hitam berdiri di belakangnya, dengan kerudung di wajahnya. Pria itu juga sangat cepat. Jika dia melewatkan satu gerakan, jari-jarinya akan berubah menjadi cakar dan dia akan meraih pergelangan tangan Ye Bufan dengan keras. Namun yang mengejutkan, Ye Bufan tidak melepaskan diri, melainkan berlari ke pelukannya. Tangan kirinya terangkat seperti kilat, mengenai titik Tiantu dan Huagai di dadanya. Pria berbaju hitam itu menegang, kilatan kepanikan melintas di matanya, dan kemudian dia dipukul dengan kuat di dada oleh Ye Bufan. Ye Bufan juga sedikit terkejut. Menurut tingkat kultivasi yang ditunjukkan oleh pihak lain, dia seharusnya tidak bisa sukses begitu saja, tapi dia berhasil. Kemudian sentuhan lembut datang dari ujung jarinya, dan dia tiba-tiba menyadari bahwa pria berbaju hitam itu sebenarnya adalah seorang wanita, dan seorang wanita yang belum pernah melihat dunia. Justru karena inilah dia begitu bingung ketika dia dihantamkan ke dalam pelukannya, dan dia dikalahkan dengan mudah. Benar saja, ketika Ye Bufan berhasil dengan satu gerakan, pria berbaju hitam itu mengumpat dengan marah, tercela, tidak tahu malu, dan tidak senonoh. Suaranya jelas dan manis, dengan aksen yang mirip dengan bahasa lembut Wunong, yang sangat bagus. Ye Bufan tersenyum, kakak, kamu sangat tidak masuk akal. Kamu menyelinap ke kamarku dan menyerangku secara diam-diam, dan kamu bahkan menyebutku hina dan tidak tahu malu. Pria kulit hitam itu mencicit sejenak tidak tahu harus berkata apa. Secara logika, dia memang salah. Kamu tercela dan tercela untuk menang dengan cara yang begitu tercela. Jika kamu memiliki kemampuan, biarkan aku pergi dan bertarung denganku. Ye Bufan tertawa lagi, mereka bilang tidak ada alasan untuk berbicara dengan wanita. Kamu baru saja menyelinap ke arahku, dan kamu bahkan mengatakan kamu ingin benar-benar bertengkar denganku. Jadi mengapa kamu tidak datang dan menantangku? Petik 2.
Pria berbaju hitam itu berhenti berbicara, tetapi dalam ketampanannya mata besar, itu penuh dengan ketidakpuasan dan keluhan. Menurutnya, dia adalah seorang wanita, dan orang lain yang menabrak lengannya dan menyerang dadanya adalah hal yang kotor, tapi dia tidak bisa mengatakan hal seperti itu dengan lantang. Ye Bufan berhenti berbicara, mengulurkan tangannya dan melepas kerudung wanita itu, lalu terlihat sedikit terkejut. Wanita ini memiliki mata berbentuk almond dan pipi kemerahan, serta ciri-ciri yang indah. Mungkin karena marah, pipinya menjadi merah, dan dia terlihat sangat halus dan menawan. Jika kecantikannya saja tidak dapat mengejutkannya, poin kuncinya adalah meskipun wanita ini mengenakan setelan malam hitam, dia memiliki aura ekstasi, seperti peri yang turun dari langit. Murid muda, apa yang kamu lihat? Melihat pria di depannya menatapnya dengan cermat, wanita itu sangat marah. Lagi pula, Ye Bufan sudah terbiasa melihat wanita cantik. Perhatiannya hanya teralihkan sesaat, dan langsung menunjukkan ekspresi lucu. Sebagai seorang dokter, saya ingin mengingatkan Anda bahwa Anda tidak boleh mengikat payudara Anda terlalu keras di masa depan. Ini akan menyulitkan orang lain untuk melihat bahwa Anda adalah seorang wanita, dan itu juga akan mempengaruhi perkembangan fisik Anda. Wanita itu jelas tidak memiliki banyak pengalaman sosial, dia mendengar ketika dia mengucapkan kata-kata ini, pipinya sangat merah hingga hampir berdarah, dan dia tidak tahu bagaimana harus menanggapinya. Kamu pelacur, cepat lepaskan aku. Ye Bufan tersenyum tipis, jika kamu ingin memanggilku pelacur lagi, maka aku akan segera menidurkanmu. Jika tidak akan, apakah kamu tidak menyesal? Gelar yang kamu berikan padaku. Wanita itu segera menggigit bibir merahnya dan berhenti berbicara. Dia sekarang telah menemukan bahwa, selain menyerangnya secara diam-diam tanpa menyadarinya, pihak lain tidak menunjukkan perilaku sembrono setelahnya. Kamu, lepaskan aku secepatnya. Suara wanita itu menjadi lebih lembut ketika dia berbicara. Kamu boleh melepaskanku jika kamu mau. Sekarang mulailah menjawab pertanyaanku. Ye Bufan menarik kursi dan duduk di depan wanita itu. Siapa namamu? Wanita itu menggigit bibir dan tidak berkata apa-apa. Senyuman jahat muncul di bibir Ye Bufan. Tidakkah kamu ingin mengatakan ya? Mulai sekarang, jika kamu tidak menjawab pertanyaan, aku akan melepas sebagian pakaianmu. Kamu tidak tahu malu. Wanita itu benar-benar memiliki pengalaman yang terlalu sedikit, benar-benar bingung ketika dihadapkan dengan gaya permainan ini. Ye Bufan mengabaikannya dan bertanya lagi, sebutkan namamu. Dengan ancaman sebelumnya, wanita itu tidak lagi berani ragu, Mu Xiaoyun. Apa yang kamu lakukan di sini? Mengapa kamu menyerangku secara diam-diam? Menggigit bibir merahnya lagi dan sepertinya sudah mengambil keputusan. Aku ingin membawamu kembali untuk merawat tuanku. Mulut Ye Bufan bergerak-gerak. Dia tidak menyangka serangan diam-diam pihak lain terhadapnya akan memiliki tujuan seperti itu. Untuk merawat tuanmu, kamu akan menculikku. Apakah kamu menyewa dokter seperti ini? Mu Xiaoyun juga tahu bahwa dia tidak pantas melakukan ini, jadi dia berkata dengan canggung, aku akan memberimu jutaan obat bermutu tinggi batu spiritual ketika saatnya tiba, dan aku akan memberimu kompensasi lebih banyak. Ye Bufan sedikit terkejut. Dia awalnya mengira wanita ini ingin membawanya pergi secara paksa karena dia tidak punya uang, tapi sekarang sepertinya bukan itu kasus. Karena kamu memiliki begitu banyak batu spiritual, mengapa kamu tidak membawa tuanmu ke tempatku? Karena masalahnya sangat penting. Sehingga tidak nyaman untuk datang ke tempatmu. Hanya untuk menemui dokter. Apa masalahnya? Ye Bufan bertanya, kamu berasal dari sekte mana, dan siapa gurumu? Mu Xiaoyun berkata, saya berasal dari Istana Abadi Jiufan, dan guru saya adalah Simen Jiayin. Apa? Ye Bufan terkejut. Dia tidak menyangka bahwa dia baru saja mengalahkan Istana Wuliang, dan dalam sekejap, dia disambut oleh Istana Abadi Sembilan Brahma. Mu Xiaoyun melanjutkan, aku tidak akan menyembunyikannya darimu bahkan sekarang. Tuanku adalah Master Sekte Istana Abadi Jiufan. Kedatangannya kepadamu untuk berobat akan berdampak terlalu besar dan akan melibatkan banyak orang, jadi aku ingin melakukannya memintamu untuk datang dan merawatnya. Ye Bufan meliriknya dan berkata,
apakah kamu meminta pengobatan? Pipi Mu Xiaoyun memerah lagi, Dokter Ye, saya tidak dapat menahannya. Saya mendengar bahwa Anda tidak melakukan klinik di sini, jadi saya memikirkan cara seperti itu. Dokter Ye, masalah ini adalah kesalahan saya. Saya bisa menghukummu dengan cara apapun, tapi tolong. Kamu harus memberikan perbaikan pada tuanku. Melihat bahwa kamu juga berbakti, lupakan hukumannya. Kata Ye Bufan sambil melepaskan ikatan titik akupuntur Mu Xiaoyun, seperti yang aku katakan, jika kamu ingin menyembuhkan penyakit ini, kamu dapat meminta tuanmu untuk datang kepadaku. Ini benar-benar merepotkan. Mu Xiaoyun mendapatkan kembali mobilitasnya dan segera berkata dengan ekspresi memohon, Dokter Ye, selama Anda mendiagnosis dan merawat tuanku, kami bersedia menggandakan biaya pengobatan. Jika Anda menggandakan biaya konsultasi, itu akan menjadi 2 juta batu spiritual bermutu tinggi. Layak menjadi sekte bintang 9 teratas, dan itu sangat kaya. Tapi dia masih menggelengkan kepalanya, ini benar-benar tidak mungkin. Masih ada yang harus saya lakukan di sini. Mu Xiaoyun berkata, Dokter Ye, saya tahu Anda sedang mencari batu hitam berwarna-warni. Selama Anda bisa menyembuhkan guru saya, Istana Abadi Jiu Fan kami bersedia membantu pencarian bersama. Ini, Ye Bufan ragu-ragu sejenak. Istana Abadi Jiu Fan adalah salah satu dari 2 sekte bintang 9 di Provinsi Tianxiong, dan fondasinya di sini tidak akan pernah bisa dibandingkan dengan miliknya sendiri. Jika pihak lain datang membantu, pasti akan ada peluang lebih besar untuk menemukan batu hitam berwarna-warni. Namun masalahnya adalah, hanya karena pihak lain terlalu kuat dan tidak dibatasi sama sekali, begitu pihak lain tersebut sembuh dan mereka tidak mau membantu, tidak ada yang dapat Anda lakukan. Melihat dia tidak berbicara, Mu Xiaoyun tampak cemas dan berkata, Dokter Ye, saya juga telah mengumpulkan beberapa sumber daya budidaya selama bertahun-tahun. Selama Anda setuju untuk merawat tuan saya, Anda dapat mengambilnya tidak peduli yang mana yang Anda suka. Setelah mengatakan itu, dia melambaikan tangannya, dan setumpuk besar benda jatuh di atas meja di depannya. Benda-benda itu berwarna-warni dan berbagai bentuk, yang tampak mempesona. Bab 2325 Kemajuan 9 Surga. Ye Bufan menggelengkan kepalanya sedikit. Wanita ini masih terlalu naif. Dia tidak tahu keterampilan negosiasi apapun, jadi dia hanya menunjukkan semua kartu trufnya. Tapi hal ini menguntungkannya, dan segala ketidakbahagiaan yang dia rasakan karena diserang secara tiba-tiba menghilang. Kemudian kesadarannya menyapu tumpukan barang di atas meja, dan dia tidak bisa tidak mengagumi kekayaan sekte Jiuxing lagi. Meskipun Mu Xiaoyun tidak mengeluarkan satu pun batu spiritual, hal-hal ini tidak buruk, termasuk berbagai jimat, ramuan, bahan pemurnian senjata, dan beberapa senjata magis yang disempurnakan. Dia mengabaikan ramuan itu, yang kualitasnya tidak setinggi yang dia sempurnakan. Meskipun senjata ajaib itu baik-baik saja, mereka tetap tidak bisa menarik perhatiannya. Perlahan, mata Ye Bufan tiba-tiba tertuju pada batu putih susu, lalu jantungnya berdebar tak terkendali. Batu ini seukuran bola basket, dan kelihatannya aneh, seolah menyerap semua cahaya di sekitarnya. Ini adalah batu langit. Ye Bufan segera mengenali batu ini. Ini adalah bahan terbaik untuk menyempurnakan senjata sihir terbang. Ini 1 tingkat lebih tinggi dari pasir void sebelumnya. Sepotong Kongming Stone yang begitu besar tentunya merupakan harta yang tak ternilai harganya, tak kalah dengan batu hitam warna-warni bagi mereka yang membutuhkan. Jika digunakan untuk menyempurnakan Jiutian lagi, setidaknya itu akan mencapai level senjata spiritual terbang kelas menengah. Sebagai senjata spiritual terbang tingkat rendah, Jiutian sekarang berada di bawah kendalinya, dan kecepatannya sebanding dengan orang kuat di tahap Dongsu. Tidak apa-apa untuk bepergian, tetapi tidak cukup untuk melarikan diri. Jika bisa ditingkatkan ke level senjata spiritual terbang kelas menengah, kecepatannya pasti akan lebih cepat dari yang kuat di tahap Mahayana. Ini adalah harta yang bagus untuk menyelamatkan nyawa di saat-saat kritis. Mu Xiaoyun melihat dari samping, matanya yang besar dan berair penuh semangat. Ye Ixian, apakah ada sesuatu di sini yang memuaskanmu? Jika tidak, aku akan memberikan semuanya padamu. Gadis ini terlalu naif,
dan sepertinya dia tidak mengetahui nilai dari batu Kongming ini. Ayo lakukan ini, aku menginginkannya. Ye Bufan mengulurkan tangannya dan meraih batu Kongming di telapak tangannya. Oke, apapun yang kamu inginkan baik-baik saja. Mu Xiaoyun mengangguk dengan cepat. Ini batu Kongming, harta karun yang langka. Menghadapi gadis kecil sederhana ini, Ye Bufan tetap mengatakan yang sebenarnya. Tidak apa-apa, selama kamu bisa menyelamatkan tuanku. Mu Xiaoyun tidak peduli dengan batu Kongming. Baiklah kalau begitu, aku akan pergi bersamamu. Ye Bufan menyingkirkan batu Kongming, ingat juga janjimu, selama aku menyembuhkan tuanmu, Istana Abadi 9 Brahma akan membantuku menemukan batu hitam berwarna-warni. Tentu saja, selama kamu bisa menyembuhkan tuanku, kami menyetujui syarat apapun. Gadis kecil itu mengangguk penuh semangat, melupakan semua kemarahannya sebelumnya. Terlihat bahwa dia sangat mementingkan tuannya, dan perasaan ini tidak salah sama sekali. Ye Ixian, kapan kita akan berangkat? Kamu beristirahat di sini sebentar, dan kita akan berangkat ketika aku sudah siap. Setelah Ye Bufan selesai berbicara, dia meninggalkan Mu Xiaoyun di sini dan berbalik dan memasuki ruangan lain berikutnya padanya. Dia tidak ingin membawa orang lain bersamanya ke Istana Abadi Jiu Fan kali ini. Bagaimanapun, klinik medis kuno harus menerima berita di sini, dan akan sangat buruk jika dia melewatkan batu hitam berwarna-warni. Dan mereka telah membuat terlalu banyak musuh sebelumnya, dan mereka baru saja memprovokasi Istana Wuliang. Akan bermanfaat jika memiliki lebih banyak tenaga yang tersisa saat ini. Terutama Xiao Xing, hanya dengan meninggalkannya di sini dia bisa pergi dengan tenang. Namun, ketika seseorang pergi ke Sekte Jiuxing sendirian, dia masih merasa sedikit tidak yakin, jadi dia harus memanfaatkan waktu untuk meningkatkan Jiutian, sehingga dia dapat memiliki satu lagi harta penyelamat nyawa. Setelah menempatkan larangan di dalam ruangan, dia langsung memasuki Istana Raja Naga dan mulai menyempurnakan Jiutian. Sekitar 3 jam kemudian, Jiutian muncul kembali di udara. Berbeda dari sebelumnya, kini terdapat lapisan tambahan lingkaran cahaya putih susu yang telah mencapai level senjata spiritual kelas menengah. Ye Bufan melompat, lalu lingkaran putih melintas di langit dan menghilang di udara dalam sekejap. Ini sangat cepat. Ye Bufan menyingkirkan Jiutian dan kembali ke kamar, wajahnya masih dipenuhi kegembiraan yang tak terkendali. Dengan benda ini, meskipun dia menghadapi orang kuat di panggung Mahayana, dia masih memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Saat ini, bagian timur sedang memutih, dan hari baru telah tiba. Ye Bufan memberikan penjelasan singkat kepada semua orang, memberitahu semua orang bahwa dia akan pergi sesegera mungkin, dan kemudian meninggalkan kota kekaisaran kerajaan bintang bersama Mu Xiaoyun. Meskipun Istana Abadi 9 Brahma secara teoritis berada dalam lingkup kekaisaran Tianxing, jaraknya sangat jauh, puluhan ribu mil jauhnya. Ye Bufan tidak menggunakan Jiutian yang telah disempurnakan kembali. Meskipun gadis kecil di depannya tidak memiliki banyak rencana, semakin sedikit orang yang mengetahui rahasianya, semakin baik. Untungnya, keduanya cukup kuat dalam budidaya, dan mereka terbang selama 3 hari 3 malam tanpa istirahat sebelum tiba di gerbang Istana Abadi Jiu Brahma. Tidak seperti sekte lain yang pernah kita lihat sebelumnya, Istana Abadi Jiu Fan dibangun di atas gunung yang menjulang tinggi. Dilihat dari bawah, tampak seperti kota di langit yang megah dan megah. Saat mendaki jalan pegunungan, Anda akan melihat burung dan binatang peri di sepanjang jalan, diselimuti awan dan kabut, dan penuh energi spiritual, seperti berjalan ke negeri dongeng. Kedua orang itu terbang langsung ke gerbang Istana Abadi Jiu Fan dan kemudian mendarat. Penjaga gerbang adalah 4 murid perempuan berpakaian putih. Setelah melihat Mu Xiaoyun, mereka semua melangkah maju untuk menyapa. Ini adalah dokter yang saya undang untuk guru. Mu Xiaoyun menyapa. Dia adalah murid langsung guru, jadi orang lain tentu saja tidak akan malu dan segera melepaskannya. Ye Bufan bertanya, apakah semua murid sekte Anda perempuan? Mu Xiaoyun mengangguk dan berkata, iya, Istana Abadi Jiu Fan kami tidak merekrut murid laki-laki, dan laki-laki biasanya tidak diizinkan masuk. Keterampilanmu tidak cocok untuk dilatih oleh pria. Ye Bufan berpikir dalam hati,
Tidak heran gadis ini terlihat sedikit naif. Bagaimana dia bisa menjadi dewasa tanpa diekspos kepada pria? Saya tidak tahu tekniknya. Mu Xiaoyun menggelengkan kepalanya, tetapi sang guru berkata bahwa kultivasi membutuhkan konsentrasi tunggal dan tidak boleh diganggu oleh segalanya. Hanya dengan berkonsentrasi Anda dapat mencapai jalan besar. Istana Abadi 9 Brahma melarang pernikahan. Sebagai seorang laki-laki, sebagai seorang gadis dari bumi, Ye Bufan selalu merasa kasihan di hatinya ketika melihat begitu banyak wanita cantik yang tidak bisa menikah. Tidak ada aturan seperti itu dalam aturan sekte, tetapi semua orang berkonsentrasi pada kultivasi, dan tidak ada yang memikirkan pria dan wanita sama sekali. Mu Xiaoyun meliriknya dan berkata, Ye Yixian, sebenarnya aku juga ingin menasihatimu, wanitamu jika terlalu banyak, itu akan mempengaruhi dao Anda, jadi lebih baik berkonsentrasi pada kultivasi. Soalnya, alasan mengapa Istana Abadi 9 Brahma kita bisa menjadi sekte bintang 9 adalah karena semua orang fokus padanya, dan tingkat kultivasi mereka meningkat jauh lebih cepat dibandingkan sekte sekuler. Ye Bufan berencana menikahi wanita-wanita ini, tapi dia tidak menyangka pihak lain akan membujuknya untuk menjadi biksu. Yah, kita semua memiliki tujuan yang berbeda. Berbahagialah. Yah, sayang sekali kamu memiliki bakat dalam seni bela diri. Wajah halus Mu Xiaoyun penuh penyesalan, seolah dia merasa kasihan pada Ye Bufan. Saat kedua orang itu hendak berjalan ke gerbang gunung, dua sosok lagi datang bergegas di belakang mereka. Tunggu aku. Ye Bufan menoleh ke belakang dan melihat seorang wanita berpakaian merah jatuh di luar gerbang gunung. Ada seorang pria yang mengikuti di belakangnya, dan ternyata itu adalah ahli medis Tian Xiong Ge Yang Ming yang pernah dia temui sebelumnya.